Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman di sini saya akan menjelaskan tentang high speed counter. Nantinya di sini sensornya menggunakan encoder incremental ya, jenisnya NPN. Oke, nantinya high speed counter ini digunakan untuk menghitung panjang kain gitu, berapa meter. Jadi nanti pulsa 1000 pulsa, nanti itu pulsa dari hasil encoder, pembacaan encoder nanti akan dikonversi menjadi meter gitu ya. Nantinya ketika panjangnya sudah mencapai sesuai dengan yang diinputkan, contoh 2 meter, nah nanti itu maka panjangnya akan 2 meter gitu ya. Nanti putarannya akan tinggal dibagi saja, satu putaran itu kita anggap sebagai 1 meter, jadi kita bagi gitu ya nanti nilainya, hasilnya gitu ya. Oke, langsung saja kita masuk ke ladder diagramnya ini ya, seperti ini. Ini adalah switch start. Switch start ini fungsinya untuk apa sih? Nah, ini bisa teman-teman lihat, rang PB start stop motor 1 gitu ya. Menggunakan alamat I04 dan motornya itu CCW teman-teman geraknya ya. Ini geraknya cuma saya berikan satu saja, Q04 ya, cuma CCW aja kan, cuma nanti sebagai on off ya motornya gitu ya. Kalau ini tidak ditekan maka tidak akan on gitu ya motornya. Oke, lanjut. Di sini ada switch start. Nah, ini apa sih fungsinya switch start ini? Switch start PWM. Jadi PWM itu perlu di start ya teman-teman, perlu dihidupkan, atau teman-teman langsung hidupkan, jadi nanti PWM-nya otomatis langsung hidup gitu ya. Seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan start gitu ya, biar nanti teman-teman bisa lihat ya animation table-nya di sini. Sini bisa teman-teman lihat animation table-nya, input, terus kemudian alamat address, memory word, dan alamat input outputnya di sini sudah ada semua ya. Ini MW1 nilai jarak, MW4 input panjang kain. Nah, ini input panjang kain. Oke, seperti itu. Input panjang kain tuh sebelah mana sih? Nah, ini input panjang kain. Jadi di sini MW4 ya teman-teman. Ini MW4. Jadi ketika di sini MW4, nah nanti di laddernya juga nanti harus MW4 gitu ya nantinya. Ketika menginputkan di sini MW4 agar nanti panjang kainnya pas gitu ya. Contoh di sini kita akan jelaskan dari awal. Setelah hidup, maka ini apa sih? M100 ini M100 PB stop sementara. Fungsinya apa? Fungsinya untuk memutuskan di sini ya, memutuskan sementara agar nantinya PWM, kemudian di sini M100-nya kita taruh di PB start stop ini loh ya. Kita putus sementara 1 detik gitu ya, nanti akan hidup lagi. Jadi ini fungsinya sama seperti NC ya teman-teman ya, normally close. Jadi ketika ditekan dia akan bernilai 0, ketika tidak ditekan atau kondisinya 1 maka dia akan bernilai ketika tidak ditekan maka akan bernilai 1, ketika tidak ditekan ya, ketika ditekan bernilai 0, ketika tidak ditekan bernilai 1. Ini NO NC ya, sedangkan NO sebaliknya gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi M100 itu letaknya sebelah mana sih? Nah, M100 itu letaknya di sebelah di bawah sini, M100. Nah, ini ya timer. Di sini timer presetnya kita setting ke 3 detik. Kemudian ini preset timer yang untuk M21. M21 itu apa sih? Nah, di sini teman lihat M21 PB reset untuk high speed counternya gitu ya. Nanti PB reset high speed counternya juga perlu di reset secara otomatis teman-teman ya gitu. Selain menggunakan I06, di sini kita bisa menggunakan M21 memori internal gitu ya. Nah, jadi ini biar otomatis, nanti ini cuma sebagai kayak emergency gitu lah ya. Nah, pertama nanti kita harus hidupkan PWM-nya, kemudian setelah hidup M0 ini akan memberi notif gitu ya. M1 ini akan hidup di sini, M0 di sini lihat. Hanya sebagai notif bahwa ini hidup gitu ya.
Oke, seperti itu. Ini input rang, input duty cycle, dan ini untuk PWM ya, input duty cycle dan frekuensinya. Nantinya duty cycle-nya itu kita taruh di persen MW2, kemudian untuk frekuensinya kita taruh di persen MW3. Teman-teman lihat di sini. Nah, ini duty cycle-nya MW2 ya. Jadi ketika di sini kita inputkan 2, maka di sini nanti persen duty cycle-nya PWM 0.R-nya itu nanti persen duty cycle-nya akan berubah ya. Nanti di sini akan berubah gitu. Jadi ketika MW3 dimasukkan, maka dia akan masukkan frekuensi 1, 2, 3 dan seterusnya gitu ya. Kemudian untuk yang MW4 ini input panjang kain gitu. Setelah di sini terpenuhi semua, nah ya kan, kemudian kita hidupkan ini switch startnya agar high speed counternya bisa hidup dan encodernya bisa menghitung. Jadi ketika di sini tidak diaktifkan gitu, maka high speed counter tidak akan bisa menghitung gitu. Kemudian setelah itu kita masuk ke sini, rang input sini. Nah, rang input, nah fungsi scaling 1000 P per R menjadi jarak 1 meter gitu ya. Jadi 1000 dikonversi menjadi jarak. Bagaimana caranya? Nah, ini untuk input pulsa menampilkan pulsa, menampilkan meternya gitu ya. Ini MW0 untuk menampilkan pulsanya gitu ya. Di sini HSC 0 ini. Nah, di sini persen MW0 nilai pulsa, kemudian ini nilai jarak. Jarak itu meter ya. Di sini bisa teman-teman lihat, ini persen MW0. Persen MW0 kita panggil ini berapa di sini bacanya, encodernya, si encodernya. Ketika encoder di sini 1000, maka di sini nanti akan 1000 dibagi 1000, maka nanti hasil data ini akan dipindah ke persen MW1 gitu. Jadi persen MW1 ini nanti hasilnya menjadi meter. Makanya di sini nilai jarak. Untuk ini input panjang kain. Input panjang kain tuh nanti kita menginputkan di sini MW4. Ketika MW4 ini contoh di sini nilainya 5, di move datanya ke persen MW5. Jadi persen MW5 nilainya 5 gitu. Nah, nah di sini kan nilai jarak nih MW1. Jadi kita kasih komparasi di sini. Jika persen MW1 sama dengan persen MW5, nah gitu ya. Ini kan sudah diinputkan di sini nanti 5. Jadi ketika persen MW1 ini 5, maka nanti ini akan hidup. Kemudian timer reset akan berjalan menghitung selama 4 detik. Kemudian di sini MW2 akan on gitu ya, akan on ketika 4 detik. Nah, di sini menghitung selama 3 detik ya gitu. Ketika 3 detik dia mulai menekan, jadi memutus ya. M100 ini menekan, jadi dia akan memutus tegangan lah, anggap tegangan dari sini ke sini ya, semuanya akan diputus. Jika ditekan, maka M100 ini akan memutus aliran tegangan dari sini ke sini gitu ya, semuanya gitu. Kemudian setelah ini tertekan sampai 3 detik, maka persen MW21 akan ditekan juga 1 detik. Dan ini persen M100. Persen M100 ini menekan apa saja sih? Fungsinya juga key 0.3 dan persen M1 gitu ya. Ini fungsi pemotong bekerja indikator buzzer gitu ya. Nanti M100 ini nanti digunakan juga untuk fungsi indikatornya gitu ya, buzzer dan potong berjalan yang di M1 ini. Nah, di sini pemotong nih. Nah, ini M1 ya. Ini M1. Sama juga seperti alamat ininya juga M1. Jadi seperti itu. Alurnya ya seperti itu ya, ringkasnya teman-teman ya. Cukup sangat simpel sekali. Ini digabungkan mulai dari mengendalikan motor, kemudian high speed counter, kemudian dan lain sebagainya. Di sini fungsi pokoknya di sini high speed counter ya, encoder digabungkan dengan PWM menggunakan gitu ya, PWM seperti itu.
nanti. Oke, lanjut kita pada tahap wiring. Di sini bisa teman-teman lihat ini encodernya butuh tegangan supply 24 volt, ini ground juga. Kemudian ini AB-nya ini A masuk ke I0 dan B masuk ke I01 input PLC. Ini motornya masuk ke output driver motor L298N, kemudian IN1 dan IN2 nya ini nanti untuk menghidupkan si motornya. Ini logikanya teman-teman, jika ini 00 maka dia akan off. Jika I1 nya ini 0 volt atau ground dan I2 nya ini 5 volt, ini logikanya pakai 5 volt ya. Ini high nya ini 5 volt. Jika ini 5 volt di sini ground, maka nanti berlawanan arah jarum jam. Jika di sini 5 volt di sini ground, maka di sini akan searah jarum jam gitu teman-teman. Logikanya itu sama ini juga ya. I3 dan I4, cuma di sini untuk motor yang sebelah sini. Ini ya saya garis gini ya. Ini untuk motor ini ya. Ini untuk mengontrol motor ini gitu, untuk motor ini ya, seperti itu. ENA ini untuk mengontrol PWM, ini mengontrol logika arah putaran untuk motor 1, sedangkan I3 dan I4 ini untuk mengontrol arah putaran motor 2, dan enable B untuk mengontrol si PWM nya, seperti itu. Di sini kita butuh 5 volt juga di sini ya teman-teman. Lihat, kita jumper dari sini ke sini untuk menghidupkan ini. Seperti itu gitu. Kemudian ini 12 volt ya, 12 volt ini untuk mensuplai si motornya, seperti itu. Oke, nanti rangkaiannya nanti saya berikan ya, rangkaiannya itu seperti ini, full rangkaiannya. Mungkin kalau nanti di video terakhir saya akan berikan full rangkaian ini ya dari project saya. Oke, kita bisa zoom, bisa teman-teman zoom ya. Rangkaiannya itu sederhana. Ini rangkaian driver motornya, seperti ini rangkaiannya, cukup simple seperti ini ya rangkaiannya. Nah, kemudian ini rangkaian dari si modul relay 6 channelnya. Nah, ini PLC Schneidernya seperti ini ya rangkaiannya, cukup gampang. Ini untuk logika PWM nya, karena PWM nya itu keluarannya itu 24 volt ya, G0 dan G1 itu 24 volt. Di sini saya menggunakan yang namanya pembagi tegangan, jadi 24 volt diubah menjadi 5 volt gitu ya. Jadi ketika nilainya 12 volt nanti akan berapa volt gitu teman-teman. Saya akan memakai logika seperti itu. Oke, mantap. Kemudian kita akan memainkan duty cycle untuk mengatur kecepatannya. Nanti frekuensinya kita atur cukup di 1 aja, sudah cukup 1 Hz gitu. Udah seperti itu ya teman-teman ya. Ini rangkaian motornya, ini rangkaiannya ya. Nanti ini rangkaian di dalamnya ini relay. Nah, ini driver motornya itu, ini rangkaiannya itu doang, simple. Ini cuma tinggal nyambung, ini tinggal nyambung juga, udah gitu kayaknya. Sip. Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan ya, menjelaskan untuk rangkaian si relaynya ini ya, di dalam sini ya. Ini rangkaiannya sama seperti ini ya, sama. Jadi saya rangkaian yang di dalam sini menggunakan ini. Jadi kok bisa bolak-balik ini, gimana caranya ya? Ini mungkin bagi teman-teman yang sudah menggunakan modul relay, jadi pasti tahu lah teman-teman tentang modul relay ini ya, pastinya ngerti lah penggunaannya. Oke, seperti itu. Oke, saya akan jelaskan sedikit. Jadi ini ada 6 channel relay, modul relay ya. Di sini 6 channel. Di sini 2 relay ini untuk mengontrol satu motor ya. Ini juga ini. Kita anggap ini relay 1, ini relay 1, relay 2 gitu ya. Ini kakinya COM ini ya. Jadi relay itu ada 3 port. COM di sini yang tengah, sebelah kanan ini NO, sebelah kiri NC. Jadi jika on
Jika di sini ada sinyal atau on, maka dia akan mengalirkan tegangan dari COM ke NO. Jika tidak on di sini ya, atau kan kondisinya off, dia akan mengalirkan tegangan dari COM ke NC. Sama ini juga seperti itu. Jadi jika di sini seumpamanya on, di sini off, maka dia akan mengalirkan tegangan dari COM ke NO seperti itu. Jadi nanti di sini kaki ini akan mendapat ground. Sini kita berikan groundnya kita paralel ke NO, positifnya kita paralel ke NC, atau kita sebaliknya ya, sama saja gitu. Ketika di sini COM-nya, di sini relay 1 ini on, kemudian COM-nya ini akan pindah dari sini, tengah sini ke sini. Jadi nanti kaki tengah ini mendapat negatif gitu ya, negatif. Kemudian yang karena di relay 2 ini off, maka dia akan mengalirkan COM ini ke NC gitu ya. Nah seperti ini akan positif gitu ya. Seumpamanya yang ini yang on, yang ini yang off ya, dia akan mengalirkan tegangan dari COM-nya ini pindah dari tengah ini ke sini. Kemudian berarti nanti kaki sebelah kiri ini dapat negatif, sedangkan NC-nya karena di sini relay yang satu ini off, maka COM ini akan mengalirkan, akan berpindah tegangan dari tengah ke sini ya. Jadi nanti dia menarik tegangan ini seperti itu. Nanti ini nyambung. Jadi nanti COM ini nyambung dengan ini gitu ya. Mudahnya ya teman-teman ya. Seperti itu. Mungkin bahasanya bukan pindah ya teman-teman, nyambung ya. COM ini ketika di sini on, maka dia COM ini akan nyambung dengan NO gitu, nanti dapat negatif sebelah kanan. Kemudian yang ini karena di sini off, maka COM ini akan nyambung dengan NC. Jadi di sini positif, jadi motor hidup gitu, JCW gitu. Seumpamanya yang ini yang on, yang ini yang off, ya berarti yang ini yang dapat negatif, ini yang dapat positif gitu. Karena yang ini on, ini pindah COM-nya ke, bukan pindah, nyambung COM-nya dengan ke NO gitu ya. Jadi sini dapat negatif, sini dapat positif gitu. Pokoknya yang on dia akan dapat negatif, yang off akan dapat positif. Yang on dapat ya seperti itu, yang on dapat negatif, yang off dapat positif. Apa nanti logika ininya nih bisa bolak-balik gitu. Sederhana seperti itu ya teman-teman. Oke, kita masuk ke uji coba. Di sini kita masukkan dati cycle-nya, kemudian frekuensinya dan input panjangkainya. Di sini dati cycle PWM motornya teman-teman. Nanti yang kita mainkan adalah dati cycle PWM motornya agar kecepatannya bisa diatur. Ini panjangkainya 5 meter, ini tidak berjalan karena dati cycle-nya terlalu kecil. Kita ubah lagi menjadi 25%. Oke, itu motor akan berjalan dan akan menghitung. Bisa teman-teman perhatikan itu di nilai pulsa dan nilai jaraknya ya, scaling to meternya, di animation table-nya bisa teman-teman lihat, dan di leadernya bisa teman-teman lihat sekaligus ya. Ini indikatornya saya indikator pemotong kainnya itu ya, menggunakan si buzzernya. Jadi jika buzzer berbunyi maka pemotong kain akan on seperti itu ya. Nah ini conveyornya kita anggap sebagai motornya. Ini motor ini conveyor yang ada di MI ini adalah motornya gitu ya. Ketika kita ubah 10 meter, maka ketika mencapai 10 meter, ketika mencapai 15 meter sesuai dengan input panjang kain, maka conveyor off dan potong kain on gitu ya. Seperti itu ya teman-teman intinya. Oke, kita tambah lagi dati cycle-nya 30%, maka akan semakin cepat ya teman-teman ya. Nah seperti itu, kita ubah juga, bisa kita ubah ya 50 dati cycle-nya, maka akan cepat gitu ya teman-teman ya untuk mencapai 15 meter gitu ya. Karena ini 1 meternya itu 1 putaran, jadi ketika 1 putaran maka 1 meter gitu ya. Oke, kita ubah lagi dati cycle-nya, kita uji coba lagi ya teman-teman. Kita ubah ke 5, ini mungkin kurang besar, kita ubah ke 25. Frekuensinya jangan lupa kita masukkan. Nah, kadang kita tuh lupa gitu ya teman-teman ya. Di sini bisa teman-teman lihat switch startnya kita hidupkan, dan switch start untuk encodernya kita hidupkan. Ini masih tidak berjalan karena kita melupakan input preset frekuensinya gitu. Kita masukkan 1 hash, maka motor akan mulai berjalan dan encodernya akan mulai menghitung. Bisa teman-teman perhatikan di animation table-nya ya, nilai pulsanya itu, nilai pulsanya, kemudian di scaling ke jaraknya gitu ya.
Nah, itu sudah cukup baik. Nah, itu kita ubah lagi menjadi 6 meter gitu ya, nanti menyesuaikan input panjang kainnya ya. Untuk sensor encodernya dia akan ya seperti itu, akan membaca, kemudian akan dieksekusi oleh PLC seperti itu ya. Oke, bisa teman perhatikan sudah sangat baik ya, ini sudah sesuai. Ketika input panjang kain 8, maka nanti berhenti di 8 meter gitu ya. Oke, ketika memenuhi input panjang kain sebesar 8 meter ataupun berapapun itu, nanti konveyor akan off dan potong kain akan on seperti itu ya. Nantinya ini digunakan untuk kedepannya aplikasi di industri seperti itu. Oke, sekian dari tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. See you next time on the next video. Oke, mantap.